Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Halo Juju. semuanya. Apa Ketemu kabar? lagi dengan Dini and Juju Juju and Dini. Baju. Ya, kamu agak munduran dikit, Oh ya, agak munduran. benar. Soalnya cantiknya kelewatan. Eh? Ya. Kamu bisa nggak sih cantiknya biasa-biasa aja, Din? Ini tuh udah biasa baju. Ini itu udah biasa. Yang luar biasa itu nih. Oh. Ada yang lain juga. Jadi tuh ya menjadi cantik yang biasa-biasa aja, hidup yang biasa-biasa aja, itu ada seninya, Iya, seni. ada teorinya ternyata ya. Mungkin kita ada. akan bahas sedikit tentang hidup biasa-biasa Iya, aja. Kamu kalau cantik jangan terlalu luar biasa, biasa-biasa aja bisa ya. Pipi Bisa. kemana-mana gini banyak. Iya, jadi tuh hidup biasa-biasa aja itu ada gitu ya Mbak Ju. Dan aku nonton video di YouTube itu tuh yang nonton itu udah banyak gitu Mbak Ju. Karena mungkin kehidupan kita yang serba hustle culture ini ya udah menjamur gitu banyak di mana-mana. Bagi sebagian orang hustle culture, tapi bagi Benar. sebagian orang ya hidupnya Ada biasa-biasa yang- aja, iya. yang santai aja. Benar, banyak juga yang kayak gitu. Jadi tapi aku herannya kenapa banyak ditonton, berarti banyak juga anak muda yang mengalami hal itu gitu Mbak. Dituntut oleh sosial untuk extraordinary. Lulus SMA maunya masuk perguruan universitas tinggi yang iya bonafit, top, yang top. benar gitu, kayak top 5 atau top 3 gitu Jadi di ranking Indonesia. 1, Nah, menang lomba juara apa, harus juara 1 kayak gitu. Terus abis gitu nanti kuliahnya udah di kuliah udah yang kuliah, oke gitu, universitasnya lulus, kerjaan harus oke juga. harus oke juga, minimal gajinya Gajinya 2 digit. 20.000. $20.000 banyak loh. Oh iya, jangan salah. Kalau Banyak dolar mah. banget. $7.000 aja 100 juta loh. Nah, Din. $20.000 itu berarti bisa hidup berapa tahun aja? Ya, Iya. setahun lah ya. Setahun oke itu. Untuk yang biasa-biasa Yang aja. biasa-biasa aja, benar. Nah, Buat kayak yang luar gitu. biasa itu cuma sebulan $20.000 ya. Saya mau loh. Tas kremes tuh Serius. soalnya cuma dapat berapa Mbak Ju? Kalau misalnya $20.000 itu kan. Itu masih tas. Nah, kayak gitu-gitu lah. Terus tuntutan-tuntutan lain selain udah dapat kerjaan yang oke, gajinya oke. Berkeluarga, Baju punya anak gitu. Terus kayak gitu. Nah, emang Nanti sosial- anaknya juga dituntut lagi. Nah, itu dia. Anaknya sekolah di mana gitu, di sekolah yang bonafit atau di Bener. SD negeri gitu kan, Nah. beda lagi nanti. Nah, kayak gitu. Nah, apa ya, tuntutan sosial itu, stigma-stigma sosial, terus nilai-nilai yang dibentuk oleh sosial yang apa ya, menuntut kita untuk terus naik itu loh yang Untuk membuat jadi hebat gitu. nah, yang membuat ini banyak ditonton menurut aku. Jadi video tentang hidup biasa-biasa aja ini gitu. Jadi apa sih Mbak Ju? Hidup biasa-biasa itu gimana? Ya, yang kalau menurut yang di video itu ya, ya tidak harus mengikuti harus seperti Maudy Ayunda yang keterima di perguruan tinggi Iya. luar negeri gitu, nggak Dan harus. ambil apa namanya, Jurusan yang jurusannya- bergengsi kayak gitu. jurusannya 2 jurusan berbeda di universitas berbeda dan lulus di waktu Nah, yang kalau sama. otak kita biasa-biasa aja, Nah. masa mau dipaksain kayak Maudy Ayunda? Benar. Kalau misalnya kita dari kecil nggak suka baca kayak Modi, masa Atau- iya bisa? Atau kalau gitu. dari keluarga kita nggak seperti keluarganya Maudy atau benar. keluarga lain yang lebih akademik ya. Iya, benar. Buat sekolah aja udah kamu cukup Udah, ya, udah alhamdulillah alhamdulillah bisa sekolah kayak gitu. Benar banget. Nah, kayak gitu. Jadi nggak semuanya kayak itu mematahkan apa ya, pendapat-pendapat sosial atau tuntutan-tuntutan sosial tadi gitu loh. Kalau menjadi biasa aja itu nggak apa-apa gitu. Yang penting bahagia, tulisannya kayak Nah, gitu. ini di garis bawah ini. Hidup biasa-biasa aja yang penting bahagia. Itu menurut pendapat Iya. dari yang ada di video tersebut. Betul, ada gitu. filsuf muda gitu deh yang apa ya, dia bilang di TED Membahas kayak gitu. tentang hidup biasa-biasa maksud aku. aja. Ya kalau nggak keterima di perguruan tinggi yang bergengsi, ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau nggak It's jadi not juara the end of 1, the ya life. udah boleh aja Betul. lah gitu. Terus abis gitu kalau misalnya gaji Kerjanya kamu gajinya nggak 2 digit ya. Yang penting kamu sudah bisa hidup,
terus ini nggak sudah ngerepotin tercukupi, orang. bisa hidup di atas kaki sendiri kayak gitu-gitu, itu sudah nggak apa-apa kayak gitu-gitu. Tapi tuntutan untuk hidup extraordinary itu biasanya kan dari keluarga nih ya, Din, ya kayak ayo kamu tuh harusnya belajar lebih rajin, harus lebih hebat lah daripada cuma biasa-biasa aja. Terus siapa tahu kan kayak Jeff Bezos misalnya, kayak Elon pendiri Musk, ya Amazon, kayak Elon Musk, iya, kayak siapa lagi, Mark Jack Ma, Mark Zuckerberg. Jack Ma kalau misalnya dari Asia gitu. Jadi kayak contoh-contoh itu gitu. Ya nggak bisa disamakan dong gitu Nggak bisa kan. gitu juga bun gitu. Karena balik lagi, Background sudah beda, Si gue. effortnya juga Iya, beda. benar. Jeff Bezos dia sudah memulai bisnisnya, memulai karir bisnisnya itu dari usia yang sangat muda. Dan dia juga pekerja keras kan, Tekunnya tekun itu banget. iya Kalau gitu. kita nggak pekerja keras tapi kita pengen seperti dia, ya jangan berharap. Betul, benar banget. Terus apa ya, effort dan istiqomah yang dilakukan oleh orang-orang sukses ini itu kalau misalnya kita tidak kalau misalnya nggak bisa sama banget, setidaknya mendekati itu tuh ya nggak bisa gitu loh. Mereka tuh udah extraordinary juga effortnya. Benar-benar tempaannya, terus masalah yang dihadapi, terus mereka bisa bangkit lagi berkali-kali itu juga beda kan, nggak mungkin juga kita mendapatkan hal yang sama gitu dengan mereka kayak gitu loh. Jadi iya, kalau misalnya belum bisa mendekati jangan berharap lah gitu ya maju gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa, kita beda mah nggak apa-apa. Sukses itu nggak yang harus sama kayak mereka juga. Ya. Gitu. Intinya tuh Kalau di situ. yang di garis bawah itu jangan sampai kita nggak bahagia gitu kan. Benar. Karena gara-gara tuntutan harus hebat itu gitu. Benar. Masalah-masalah yang dihadapi sama mereka di sekeliling mereka kayak gitu, itu juga beda gitu kan. Berarti cara masing-masing orang untuk coping itu juga beda kayak gitu loh Maju. Makanya itu yang bikin gak bahagia gitu kan stres jadinya. Dan di dunia ini yang luar biasa dengan yang biasa-biasa aja tuh kayaknya lebih banyak kan yang biasa-biasa aja ya. Bener. Jadi kalau hidup kita saat ini biasa-biasa aja, nggak seperti Jeff Bezos atau nggak bisa beli tas kremes atau nggak bisa beli Avanza aja beli Avanza juga nggak bisa kan, misalnya beli Ayla juga nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa gitu. Honda Jazz nggak bisa, Honda Beat aja kayak gitu. Kan sama-sama Honda. Iya kayak gitu lah intinya. Kalau misalnya bisa udah cukup gitu, cukup dan masing-masing orang tuh cukupnya beda-beda gitu, itu sudah gitu, yang penting bahagia gitu loh maksudnya tuh. Itu menurut pendapat yang ada di video tersebut. Masih sangat bisa didebat ya, masih sangat bisa didebat, terutama oleh Baju juga. saya. Iya. Karena saya tipenya bukan yang mau yang biasa-biasa aja. Dari dulu tuh memang I am a very ambitious person. Jadi nggak ada istilahnya hidup biasa-biasa aja. Saya harus bisa mencapai ini. Saya harus ranking 1. Saya harus bisa masuk perguruan tinggi negeri. Saya harus bisa mengangkat derajat orang tua saya. Itu menurut pendapat saya pribadi. Dan hal-hal semacam itu yang bikin kita jadi lebih kuat untuk maju gitu. Kalau cuma biasa-biasa aja, ya selamanya kita akan jadi seperti itu aja. Mungkin buat orang-orang yang berpikiran biasa-biasa aja itu oke-oke aja. Karena backgroundnya beda tadi ya Mbak. Iya, karena mereka berasal dari keluarga yang misalnya lumayan cukup, sudah berkecukupan gitu. Misalnya. Biasa-biasa menurut mereka itu tuh nggak biasa buat menurut yang di bawah standar ini kayak masa kecilku itu. Iya benar. Iya tadi yang udah kita baca. Jadi contohnya itu jadi bisa dinegasikan gitu, bisa putar balikkan gitu dengan pendapat ini. Dan aku setuju juga Mbak Jo, karena kalau misalnya semua orang berpikiran biasa-biasa aja itu nggak apa-apa, yang ada yang maju. Nggak ada yang maju, negaranya nggak maju juga. Iya gitu. Tadi kan di awal juga sempat aku mention sedikit gitu. Ini banyak ditontonnya oleh anak-anak muda yang mereka udah stres berat dengan tuntutan-tuntutan ya. Betul. Banyak banget gitu standar-standar sosial yang mereka tuh
kenapa melakukan itu karena mereka pengen diakuin Mbak Jo gitu. Iya, betul. Mereka pengen memiliki apa ya, status sosialnya itu ada gitu di masyarakat gitu, di satu community gitu. Makanya kenapa mereka melakukan itu. Nah, kalau misalnya kita mikirnya nggak biasa-biasa, misalnya terus habis gini kita Harus mencapai harus ini, harus mencapai itu gitu ya. A B C D gitu segala macam, banyak listnya gitu kan. Ya stres gitu ya Iya. Mbak Jo. Nah terus ada nih aliran filsuf yang namanya itu stoicism Mbak Jo, atau stoikisme Stoikisme bahasa iya, Indonesianya. Iya benar gitu. Nah ini tuh awalnya nggak awalnya sih, Mas yang diwawancarain sama Deddy Corbuzier juga, Yang dia Raditya Dika penganut juga. stoikism. Iya, dia penganut stoicism. Namanya itu Ferry Irwandi. Ada YouTube-nya juga, teman-teman bisa cek gitu di YouTube-nya Masnya. Iya, Masnya tuh udah menganut stoicism 5 tahun lebih gitu. Itu aja udah di-upload beberapa tahun yang lalu di videonya dia yang tentang 5 tahun dia menjadi stoicism itu gitu. Jadi awalnya dia ingin selalu menjadi nomor 1 gitu, ingin menjadi sama kayak aku itu extraordinary, ya. iya kayak gitu. Terus abis gitu lama-kelamaan gitu. Ternyata berat ya kalau Benar. pengen selalu jadi nomor 1 gitu. Nggak selesai-selesai ya ternyata ya kayak gitu. Nah dia bertemulah dengan teori ini gitu, dari baca-baca gitu segala macam gitu Mbak Jo. Akhirnya kok oke, menurut dia karena tidak bertentangan dengan agama manapun. Terus abis gitu menurut dia juga ini tuh sederhana banget gitu loh. Jadi semua orang bisa kayak gitu. Karena stoicism itu sendiri adalah bahagia dan nggak overthinking. Intinya kayak gitu. Intinya kayak gitu. Intinya mereka bahagia dengan apa yang ada di dalam diri mereka dan tidak terpengaruh dengan judgement yang dari luar. Iya. Dari luar itu. Apapun respon dari luar, entah itu judgement, entah itu nyinyiran atau mungkin kritik membangun atau kritik yang gak membangun, maksudnya kritik yang langsung jeb-jeb gitu, yang langsung to the point, yang gak dengan halus gitu, mereka nggak terpengaruh. Dan itu bagian dari aliran filsafat. Jadi setiap orang penganut Islam, Hindu, Buddha, Kristen bisa aja ikut stoicism ini. Benar. Gitu. Jadi ya aku setuju sih Mbak Jo. Terus ada juga temen aku yang sebelum viral di sini ya, ada bukunya ini Henry Manampiring. Apa mangan piring? Kan ada nasi, kenapa piring yang dimakan ya? Jaranan itu aja. Kalau di tempat aku. Jadi Henry Manampiring ini ada bukunya yang berjudul Filosofi Teras. Nah temen aku tuh udah baca dan dia tuh, Mama Mbak ada ini, kamu seneng banget pasti gitu. Tapi aku masih ya udah ntar dulu. Sampai temen aku maju di grup itu dia bilang, ya emang buku ini bagus gitu, yang Filosofi Teras itu. Terus aku bilang, bagus kok, kata teman aku ngerekomendasiin disuruh baca, tapi aku belum sempat baca. Akhirnya belilah dia. Pas aku pulang, aku lihat, ini buku yang kemarin kamu bilang. Iya, aku baca hanya sampai daftar isi saja. Kenapa? Nggak aku terusin dong, karena di situ menurut aku kan aku lumayan visual ya Mbak Ju. Maksudnya kalau misalnya nggak ada gambarnya atau misalnya space-nya itu nggak ini terus terlalu rapat tulisan ya. Betul. Terus itu udah pusing duluan mau dibaca juga. Meskipun nggak ada gambar dan warnanya, ya at least ada kayak agak nyeni sedikit gitu loh Mbak Ju. Nggak yang kayak hasil penelitian tulisannya itu gitu, ada metodologi. Kayak jurnal ilmiah. Nah itu menurut aku pribadi itu bukunya seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang lain yang bisa baca itu malah itu bagus gitu karena langsung poin-poinnya dan detail segala macam, ya oke menurut teman-teman. Tapi buat aku pribadi kayaknya
Baca komik aja lah, Din. Yang Atau- banyak gambarnya. Nah, atau kayaknya aku kayak nonton video atau denger audiobooknya aja oke deh nih daripada aku baca sendiri gitu. Ya akhirnya aku cuman baca sampai daftar isi saja gitu. Itu stoicism itu hampir Di situ sama banyak dengan stoicism. pandangannya Kung Fu Panda. Kamu tahu nggak Kung Fu Oh iya Panda? dong. Jangan Fu. biarkan kerusuhan yang ada di luar itu mempengaruhi inner peace kamu, gitu. Itu stoicism banget, ya kan? Earpiece yang itu kalau misalnya Kung Fu Panda kan suhunya yang tikus itu ya Maju. Iya, itu yang gini, yang cuman apa kakinya itu jempolnya itu gini, terus dia duduk di terus gitu sambil gini, serius. Iya. Itu udah meditasi tingkat tinggi Oh tuh. iya, sampai kayak gitu. Terus Po dari bawah yang naik tangganya banyak banget itu dari jauh itu udah tahu, ini Po datang nih. Gitu. Lucu kalau itu, tapi benar sih balik lagi ke stoicism. Nah, aku setujunya itu Maju. Makanya kenapa aku nonton videonya Mas Ferry tadi itu banyak di sama Raditya Dika juga, Jadi sama lebih Dedi juga, hidupnya lebih gitu. tenang, lebih Setelah, tentram, iya. nggak Benar, overthinking, setelah dia menganut ini stoicism gitu. itu. Standar hidup yang sederhana, Ya, yang biasa-biasa aja. biasa-biasa aja. Ini bertentangan dengan hustle culture ya, yang aku Benar, tahu ya. Hustle benar. culture itu yang ya Kebalikannya. kayak gue ya, yang pengen selalu jadi nomor satu, sibuk sana sibuk sini, melakukan banyak hal untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu. Sedangkan hidup yang biasa-biasa aja ya lebih ke sederhana. Iya. Nah, untuk sederhana yang biasa-biasa aja dengan yang pengen luar biasa ini, masing-masing ada konsekuensinya. Betul. Itu pilihan yang kita pilih ya, pilihan Benar. hidup masing-masing orang. Iya. Kalau misalnya kalian ya lebih memilih untuk hidup saya mau biasa-biasa aja, yang penting saya tenang, yang penting saya bahagia, Saya udah cukup nih kayak sudah gini cukup nih kayak gini nih, itu tuh ya harus Iya. dipertimbangkan juga nanti apa yang akan kalian capai, ya Benar. berarti sesuai dengan effortnya gitu kan. Betul. Yang kalian udah, menurut kalian udah nih gue cukup kayak gini, gue udah bahagia. Berarti kalian udah menerima itu gitu. Udah menerima itu. Kalau Effortnya udah misalnya kalian akuin di situ, udah cukup segala macam. Nah, kalau misalnya ada komentar dari luar, kok kamu kayak gitu doang sih? Kok kamu nggak mencapai yang ini, mencapai itu, mencapai itu? Ya kamu harus siap mental. benar. Dan karena stoicism itu kamu nggak akan peduli itu juga gitu ya nggak Mbak Jo. peduli juga. Gitu karena No matter udah what they said gitu kan, nggak akan mempengaruhi inner peace kamu, kata Kung Fu Pandanya kan. Dan buat yang memilih untuk menjadi hustle culture, ya itu juga pilihannya dia. Kalau misalnya dia bisa berhasil, bagus. Benar. Terus side effect-nya juga dia pasti ya capek, kurang tidur segala macam gitu. Tapi ya dia oke gitu. Dia oke. Menurut dia karena dia sudah memilih gitu kan ya Baju. Konsekuensinya juga pasti dia udah tahu gitu apa. Jadi balik lagi ke teman-teman juga kayak gitu. Nah, kalau aku karena sudah bisa memilih berarti sudah matang Baju. Maksud aku mereka sudah mencapai umur tertentu atau stage of life gitu yang mereka tuh misalnya udah melewati quarter life crisis gitu misalnya. Jadi quarter life crisis. jadi tuh udah ya 27-an gitu yang mereka tuh bisa memilih dengan matang gitu. Oke gitu. Nah, menurut saya ini sudah cukup. Aku udah capek gitu untuk memenuhi standar orang-orang, standar sosial gitu. Harus punya Ayla misalnya. harus punya harus rumah minimal di daerah. Misalnya kalau misalnya di daerah gitu ya Maju. Kalau misalnya di daerah jadi PNS itu tuh. Iya. Harus nyicil KPR. Nah, minimal harus udah punya KPR dan nyicil KPR kayak gitu-gitu. Nah, standar-standar kayak gitu-gitu loh. Bukan berarti aku anti PNS dan aku anti nyicil KPR padahal gue ya nyicil KPR. Kayak gitu loh, bukan kayak gitu, tapi itu adalah standar-standar sosial yang contohnya aku sebutin gitu. Kalau misalnya udah capek dan udah memilih untuk ya udah cukup gitu, ya udah berarti itu sudah pilihan dan kalian udah matang gitu loh. Mungkin harus lebih ke menguatkan mental aja sih. Kadang karena dari luar itu banyak banget orang-orang yang
ih kok kamu gitu Iya, doang kayak gitu, kayak kayak nggak gitu-gitu. mencapai apa-apa gitu. Heeh. Sebenarnya sudah mencapai Betul. titik kematangan berpikir, kematangan mental ya kalau Iya, yang udah benar. memilih itu Benar. harusnya. Nah, yang di video tadi itu juga disebutin nih kayak gini Maju awalnya. Muncul apa ya? Filosofi hidup biasa-biasa aja itu dari pertanyaan orang-orang terdekat yang suka nanya kayak gini. Kamu kerja apa? Gitu Maju. Nah, di situ. Berapa gajimu? Kayak gitu. Kamu kerja apa? Nah, di situ lah. Itu tuh sudah apa ya? Menunjukkan Udah ada iya, tanda-tanda udah ada tuntutan tanda-tanda. sosial. Nah, itu dia. Sosial. Jadi pilihan itu di tangan kita masing-masing sih. Mau Iya. yang hustle culture atau yang biasa-biasa Mau aja. yang hustle culture atau yang biasa-biasa aja. Meskipun ya pasti nanti kita di tengah-tengah perjalanan itu ada perubahan. Ada perubahan, manusia bisa berubah, Manusia tenang bisa aja. berubah. Benar. Jadi ada ups and downs-nya. Ya, Dan betul pilihan sekali. itu ada di tangan teman-teman semua. Oke, Gitu. bagus sekali. Agak mundur lagi karena kamu tidak biasa cantik ya, Din. Astagfirullah. Enggak, kalau kenapa aku tadi mundur benar karena wajah aku ternyata gede gitu. Makanya aku mundur. Makasih teman-teman udah nonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.